Call, sebenarnya Ticker ini udah menjelaskan perusahaan ini bergerak di bidang apa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Kita tahu pada saat ini memang harga komoditas batubara itu sedang tinggi-tingginya, sehingga harga saham batubara banyak yang beggar. Apakah emiten Call yang mau IPO ini bakal ngasih beggar ke kita ke depannya? Coba kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, kenalin aku Habibie. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu channel ini, tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Call atau PT Black Diamond Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kalimantan. Perusahaan ini nggak cukup besar, ya cukup kecil juga, tapi mungkin ada potensinya yang bakalan kita bahas di video ini. Dan memang di tengah-tengah tingginya harga komoditas batubara saat ini tercermin dengan kinerja 2 tahun ini yang cukup gemilang untuk perusahaan ticker Call ini. Gimana itu bakal kita bahas di video kali ini. Ya, halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bakalan bahas kali ini IPO yang terbaru lagi, yaitu IPO Call atau PT Black Diamond Resources Tbk di Kalimantan, merupakan perusahaan tambang batubara. Langsung aja kita bahas. Jadi perseroan atau PT Black Diamond Borneo ini didirikan pada tanggal 27 Maret 2017 dengan struktur permodalan per prospektus ini diterbitkan sebagai berikut. Yang pertama ada Sujaka Leis, kalian bisa lihat persentasenya 52,5%. Ini adalah PSP-nya. Yang kedua ada PT Esa Gemilang, kepemilikan 30%, dan seterusnya ada juga orang perorangan hingga terakhir Harrison itu kepemilikan 5%. Bicara tentang penawaran umum perdana saham, maka kita harus tahu berapa jumlah saham yang ditawarkan, yaitu 1,75 miliar saham baru, atau sebanyak-banyaknya 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor, atau kita katakanlah 25% kepemilikan masyarakat nantinya, potensinya seperti itu. Nilai nominal 10 setiap saham, harga penawaran 100 sampai 130, jadi ini cukup murah untuk dibeli, tapi bukan berarti valuasinya murah ya, ini beda. Nilai emisi yang bakalan mungkin didapatkan perusahaan ini adalah 227,5 miliar. Jadi cukup gede juga, 1/4 triliun lah ya, kita katakan 227 miliar. Masa penawaran umumnya adalah 31 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Pada saat ini sedang book buildingnya. Dan tanggal pencatatan adalah 7 September 2022. Nah, ketika nanti perseroan ini atau Call ini mendapatkan dana 227 miliar tadi, itu bakalan digunakan sekitar 40 miliar. Itu bakalan disalurkan ke DMP yang akan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP. Rinciannya sebagai berikut yang dimaksud dengan belanja modal. 30,8 miliar itu bakalan digunakan untuk membayar utang lain-lain DMP kepada kontraktor atas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan, dan sekitar 9 miliar sisanya itu digunakan untuk pembangunan mes karyawan dan workshop DMP. Sisanya, tadi kan kita tahu ya 227 miliar, 40 miliar digunakan untuk belanja modal dan seterusnya. Maka ada sekitar 170 miliar, ini gede sekali sisanya. Seharusnya 170 dulu yang dirinci, baru 40 miliar yang dikatakan sisanya, tapi ini terbalik. Ini merupakan spot yang aku lihat dari DMP ini yang kurang bagus untuk itu. Sisanya sekitar 170 miliar akan digunakan untuk modal kerja, antara lain membayar vendor, supplier DMP, membayar biaya kontraktor tambang, pembelian bahan bakar, dan seterusnya. Bahkan juga peningkatan kualitas jalan tambang yang digunakan untuk pembelian peralatan kantor dan seterusnya. Jadi overall kita lihat untuk penggunaan daripada dana IPO ini nantinya bakal disalurkan seluruhnya ke DMP. Intinya gitu, DMP ini adalah anak perusahaan daripada Call. Nanti ketika IPO ini sukses, maka masyarakat masuk ke bagian dari pemegang saham dengan kepemilikan bisa kalian lihat di sini. Maka sebelum-sebelumnya terdilusi dan masyarakat masuk 25,93% kepemilikan. Prospek usaha intinya daripada PT Black Diamond Resources Tbk ini atau Call ini, ya kita lihat dia di sini katakan bahwa dia melakukan aktivitas penambangan di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dan di sini dari inti yang disampaikan Call ini adalah intinya pada saat ini harga komoditas sedang tinggi-tingginya dan perseroan yakin bakalan terdampak juga ke perseroan dalam artian yang positif. Jadi cukup klasik juga sih untuk membahas prospek ini. Kita lanjut aja. Sekarang kita bedah tentang laporan keuangan. Kalau kita lihat total aset itu memang terus naik ya. 2019 2 miliar, 2020 52,247 miliar, 2021 197, sampai di 2022 368 miliar. Point out yang mau aku kasih tahu ke kalian lihat ada tanda bintang kan di 2019. Nah itu total asetnya 2 miliar, ini nggak diaudit. Ini menjadi cukup pertimbangan sih, karena nggak diaudit di 2019, yaitu total asetnya 2 miliar, liabilitasnya nggak ada, ekuitasnya 2 miliar. Jadi ini nggak diaudit, jadi cukup susah juga untuk percaya, tapi it's okay lah. Kita lihat 2020
Ke 2021 tuh naik signifikan total asetnya dari 52 miliar menjadi 197 miliar 2021. Bahkan kalau kalian lihat 30 Aprilnya 2022, total asetnya juga naik secara pesat menjadi 368 miliar. Liabilitas memang menjadi porsi yang paling besar di antara ekuitas dan liabilitas. Jadi penyusun aset ini bisa kita lihat di 30 April 2022 yang paling terbaru aja. Ternyata penyusun paling besar daripada aset ini adalah liabilitas. Tentu kalian mengira utang kan, nanti bakalan kita bedah tentang utangnya. Sebentar, sebelum lebih jauh kalian tahu kan gimana caraku untuk menganalisa secara fundamental suatu saham. Dan biasanya aku menggunakan tools yang aku buat sendiri selama 6 bulan lamanya, yaitu FAST atau Fundamental Analysis Sheet. Penjelasannya kayak gini. Satu file Fundamental Analysis Sheet ini berisi analisa keuangan menyeluruh tentang satu saham. Beragam chart dan rasio keuangan 10 tahun yang biasanya aku gunakan ada di sini. Tanpa rahasia, ini adalah sheet andalanku untuk berinvestasi. Bahkan valuasi di Excel ini menggunakan lebih dari 9 valuasi sekaligus. Mulai dari PE ratio, DCF, Benjamin Graham valuasi, hingga Katznelson's PE. Simpel aja, kalau kalian tertarik silahkan DM aku melalui IG atau mungkin private message dari Telegram mungkin. Itu aja, kita lanjut ke pembahasannya. Untuk laba rugi, kalian bisa lihat bahwa pendapatan daripada call ini itu juga naik secara pesat dari 2020 sampai 2021 itu dari 1,4 miliar menjadi 171 miliar di 2021, bahkan 30 Aprilnya itu juga lebih tinggi antara 2022 dan 2021 dari 42 miliar menjadi 95 miliar. Ini kenaikan yang pesat sekali bisa kita lihat. Dan nah, kalau kita lihat di sini di laba komprehensif yang paling bawah di bottom line ya, kalian bisa lihat di 2020 107 juta keuntungannya, kemudian di 2021 naik secara signifikan menjadi 27 miliar. Dan kalau kita bandingkan 30 Aprilnya 2022 dan 2021 itu 43 miliar berbanding di 2021 adalah 21 miliar. Jadi kenaikannya cukup pesat untuk laba daripada call ini. Ya semoga aja ini benar dan kedepannya bisa lebih baik daripada ini lagi. Ya tadi kita udah lihat bahwa laba ruginya naiknya secara signifikan bahkan ribuan persen, dan ternyata ya rasio pertumbuhannya kalian bisa lihat. Untuk pendapatan di 2021 rasio pertumbuhannya 12.077%. Ini gila sekali. Terus juga untuk laba tahun berjalan di laba rugi komprehensif tahun berjalan itu 2021 kenaikannya 25.000%. Itu besar sekali. Dan untuk rasio profitabilitas bisa kita lihat margin laba bersihnya saja kita lihat itu di 2020 adalah 3,75%, tipis sekali. Kemudian 2021 naik secara signifikan marginnya menjadi 15%. Kemudian di 2022 di 30 April margin laba bersih naik lagi menjadi 45,33%. Ini gede sekali untuk marginnya. Dan kalau kalian lihat di bagian laba bersih terhadap total ekuitas yang paling bawah atau biasa kita kenal sebagai ROE. ROE-nya di 2020 adalah 3,58, kecil. 2021 naik signifikan 34%. Kemudian per 30 April 2022 itu ROE-nya adalah 36,53%. Jadi bisa kita katakan kalau ini too good to be true juga, tapi ya semoga aja benar. Dan kalau memang benar ini kenaikan yang sangat pesat dan ini termasuk fast growth juga untuk cyclical. Kalau misalnya harga komoditas segini-segini terus bisa jadi lebih pesat lagi kenaikannya. Kita lihat saja. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat pendapatan dan laba bersih yang naik signifikan, kita coba bedah di bagian arus kas dari operasi. Dan memang arus kas dari operasi di 2021 ada ternyata cashnya yaitu 43 miliar sisanya. Dan penerimaan dari pelanggan itu juga besar di 2021 adalah 200 miliar. Di mana 2020 cuma 22 juta, bayangin cuma 22 juta. Jadi ini termasuk baru banget untuk pesatnya, dan ya itu termasuk potensi untuk Baker dan potensi juga untuk loss juga sebenarnya karena ada potensi too good to be true juga. Dan memang kalau kita lihat ya belanja modal, seharusnya belanja modalnya ada kalau untuk perusahaan yang mau ekspansi dan lagi growth-nya kayak gini. Kalian bisa lihat di warna kuning, dengan adanya belanja modal tersebut diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi DMP. DMP ini adalah anak perusahaan daripada Call, nanti kita bakalan bedah strukturnya. Sebesar 20-30% tahun-tahun mendatang. Jadi ada potensi peningkatan kapasitas itu 20-30%. Ini gede juga men. Kalau kita bedah di 2021 Capex ini banyak memang untuk kendaraan 35 miliar dan untuk infrastruktur itu 45 miliar. Ini adalah bukti yang nyata indikasi bahwa memang sedang ekspansi juga, sedang growth juga untuk si Call ini. Dan dikatakan di sini bahwa kendaraan dan infrastruktur dari 2021 ini itu digunakan untuk kegiatan pertambangan perseroan dan entitas anak. Jadi Capexnya cukup bagus. Nah, tadi kalian dengar DMP. Coba kita bedah strukturnya.
Yang sedang IPO ini adalah Black Diamond, yang logo itu. Terus anaknya ada PT DMP, kepanjangan adalah PT Dayak Membangun Pratama. Itu cuma anak usahanya yang satu-satunya. Di atas itu adalah pemilik daripada Call. Bisa dilihat Ari Rinaldi, PT Alam Tulus Abadi, dan seterusnya. Dan PSP tadi kita lihat bahwa ada Sujaka Lace di sana. Oke, sekarang kita harus kenal juga siapa sih di balik daripada Call ini. Di baliknya adalah komisaris utama Ari Rinaldi. Tadi ada kepemilikannya di perusahaan ini. Tadi kalau udah lihat di strukturnya. Komisaris selanjutnya ada Anissa Bella Octaviana dan seterusnya. Untuk direktur utama ada Donny Johnson Manua. Direkturnya Edward Manurung, dan seterusnya. Sejauh ini aku untuk tracing daripada komisaris dan juga direksi masih aman-aman aja, tapi kalian bisa coba lakukan sendiri dan silahkan sampaikan di kolom komentar. Nah, ini yang aku suka juga untuk bedah, yaitu mengenai SDM. Dan jelas sesuai dugaanku bahwa Call ini cuma punya 3 pegawai di bagian atas, tabel yang paling atas. Semuanya adalah karyawan kontrak karena memang ini kayak perusahaan holding saja, jadi memang tidak ada cuma aktivitas manajemen doang. Dan di bawahnya ada DMP. DMP ini yang lebih banyak, 67, tapi aku kira sampai ratusan sih ya untuk DMP. Ternyata cuma 67 orang karyawan kontraknya. Jadi ini coba deh kalian pertimbangkan dan sampaikan di kolom komentar. Tapi mungkin pertanyaan kalian adalah kenapa sih perusahaan yang sedang growth kayak gini mau IPO? Bukankah ini lebih baik untuk disimpan sendiri dan PSP menikmati untungnya sendiri daripada bagi-bagi ke publik dengan perusahaan yang sebagus ini? Ya, dugaanku sejauh ini masih memang karena butuh likuiditas saja. Kalau aku lihat memang karena likuiditas saja, dan saat ini memang perusahaan Call ini sedang sedang bagus-bagusnya, sedang di atas angin lah kita katakan. Dan kalau kalian lihat, kalian juga ingin tahu tentang prospek dividen, kita bakalan bedah juga. Di sini Perseroan mengatakan bahwa Perseroan bakal membagi dividen ketika sudah saldo laba itu positif. Dan Perseroan berencana sih ya, rencananya itu membagikan dividen dimulai dari tahun 2023 berdasarkan tahun buku 2022. Maka bisa kita katakan mulai bagi dividen harusnya tahun depan. Ini termasuk cepat dan semoga saja terrealisasi dengan baik. Sebenarnya banyak sekali mau aku bahas selanjutnya tentang DMP, yaitu anak perusahaan daripada Call ini. Tapi kalian udah tahu ini waktu udah sampai berapa menit. Kita stop dulu, mungkin ada video selanjutnya. Itu aja, semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet yang aku punya dan sumber lainnya. Dan kalau kalian suka silahkan di subscribe dan share ke teman kalian. Follow IG aku juga. Singkat cerita, kesimpulannya, tapi ingat ini video pertama, mungkin aku bakalan bikin video kedua nantinya. Kesimpulannya adalah PT Black Diamond Resources Tbk atau Call ini kinerja fundamentalnya cukup baik, nggak buruk, dan tercermin dengan kinerja yang terus bertumbuh bahkan pesat sekali 2-3 tahun terakhir ini. Dan memang kita lihat potensi daripada growth si Call ini masih cukup besar karena memang memiliki lahan yang cukup besar juga, sekitar 25 tahun bertahan lamanya, dan itu juga potensi untuk growth ke depannya. Tapi ingat, perusahaan yang nggak besar kayak gini masih punya potensi growth yang sangat besar sekali, dan juga ada risiko yang melekat yang kalian tahu, persaingan yang cukup besar dengan perusahaan yang besar lainnya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan didukung untuk terus growth channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman kalian. Jangan lupa kalau kalian mau join grup sharing saham secara gratis, cek di deskripsi video ini, termasuk aku baru buat grup untuk project IPO. Dan semua keputusan investasi tentu kembali ke kalian masing-masing. Semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.